Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak persilakan untuk saat teduh sejenak. Persilakan. Pelayan firman minggu ini akan disampaikan oleh Kak Ari dan tim musik akan diiringi oleh Kak Abraham dan Kak Rio. Sebelum kita memulai ibadah, kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 22 Besar dan Ajaib. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa hadir tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tentunya Kamu berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, persilakan untuk duduk kembali. Baik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 67. Mazmur 67 ayatnya yang ke-6 hingga ke-8. Kita sudah temukan. Saya undang semuanya untuk mari berdiri lagi. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pujilah nama Tuhan. Maka silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik.
terima kasih banyak atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan semuanya dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami renungkan dan kami dengarkan Tuhan, agar kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Sebelumnya kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita membacakannya bersama-sama. Ya, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini. Berbahagialah yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama kakak di hari ini di HMKT Online 20 September 2020. Hari ini kita mengambil bacaan Alkitab dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 dengan tema hari ini adalah teruna yang mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita mau membahas sedikit tentang Salomo. Siapakah Salomo? Salomo adalah raja Israel setelah Raja Daud. Salomo sendiri adalah anak Daud, ya, yang memerintah bangsa Israel menggantikan Raja Daud. Nah, Salomo sendiri di sini mempunyai suatu keistimewaan karena Tuhanlah yang memberikan izin agar Salomo yang mendirikan bait Tuhan pertama kali di Israel pada saat itu. Kenapa bukan Raja Daud? Karena pada saat itu Raja Daud tangannya penuh dengan darah. Maksudnya penuh dengan darah saat itu. Itu adalah karena pada saat Raja Daud memerintah banyak sekali terjadi perperangan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lainnya, sehingga Raja Daud penuh dengan darah tangannya dan dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci di Israel. Sedangkan Salomo diberi kepercayaan untuk membangun bait Allah di Israel untuk pertama kalinya dengan begitu megahnya dan begitu hebatnya. Dan juga beberapa karya lain yang Tuhan berikan dan Tuhan juga izinkan kepada Salomo untuk dibuat dan dibangun di bangsa Israel. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar seperti Salomo, ya. Kalau di sini kita membaca Mazmur yang kita tulis, yang kita baca tadi itu ditulis oleh Salomo. Inti dari tulisannya itu adalah tentang kerendahan hati. Belajar dari Salomo, kalau kita tahu, yang kita pelajari, Salomo merupakan raja Israel yang menggantikan Daud. Dia memiliki kuasa, dia memiliki jabatan, dia juga memiliki kekayaan, dia juga memiliki koneksi dengan bangsa-bangsa lain. Karena sistem politiknya Salomo berbeda 180 derajat dengan Raja Daud. Karena kalau Raja Daud mereka berperang, bangsa Israel berperang dengan bangsa lain, sedangkan kalau Raja Salomo memerintah bangsa Israel dengan sistem politik pendekatan. Maksudnya pendekatan adalah dia menikahi putri-putri raja kerajaan-kerajaan lainnya, sehingga mereka membangun aliansi, mereka membangun dinasti kerajaan-kerajaan lain. Nah, belajar dari situ, akhirnya Salomo dikenal memiliki banyak istri dan banyak gundik. Nah, itulah yang membuat
Salomo pada akhirnya jatuh dalam dosa karena menyembah berhala dari para istri-istrinya. Dan itulah yang salah. Nah, tapi kita tidak mau membahas itu di sini saat ini. Kita di sini mau membahas tentang kerendahan hatian Salomo dan kebijaksanaan Salomo. Ketika kita belajar, ketika kita baca juga tadi di Mazmur 127 tadi, bagaimana ia rendah hati, dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang melakukan segalanya. Padahal kita tahu siapa Salomo. Salomo adalah raja, punya kuasa, punya jabatan, punya harta, punya kekuatan, punya koneksi dengan bangsa-bangsa lain. Tapi dia tidak memegahkan dirinya sendiri. Ia justru memegahkan Tuhan. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang bekerja di atas dia. Tanpa Tuhan, Salomo bukan apa-apa. Meskipun dengan kekayaan yang dia miliki, dengan status yang dia miliki, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, adik-adik, kita di sini mau belajar dari seorang Raja Salomo yang memiliki segala sesuatu tapi tetap rendah hati dan mau mengandalkan Tuhan. Adik-adik, kakak di sini mau mengajak kita semua, adik-adik dan juga kakak, untuk bisa belajar rendah hati. Ketika kita udah memiliki segala sesuatu, mungkin kita punya keluarga yang utuh, kita mempunyai badan yang utuh, paras yang cantik, kemudian kekayaan, dan juga banyak bakat, kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena itu semua merupakan pemberian Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah titipan dan sementara. Kita diberikan Tuhan sebuah bakat, talenta, dan juga apa yang kita miliki saat ini untuk kita kembangkan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Belajar dari Salomo yang rendah hati, kita juga di sini mau belajar untuk rendah hati agar apapun yang kita miliki kita juga bisa bagikan ke orang. Kita, karena kelebihan kita bisa mencukupkan kekurangan yang orang miliki. Kita mau belajar bahwa rendah hatian itu sangat penting bagi kita anak-anak muda. Karena banyak di luar sana yang menyombongkan diri, merasa bahwa karena dirinya lah mereka mampu. Padahal tidak. Apapun yang terjadi di luar sana itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Jadi adik-adik juga yang punya bakat, yang punya talenta, yang punya kekayaan, ingatlah bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Kita harus bersyukur dan tetap rendah hati. Di sini kita mau belajar bagaimana untuk bisa menjaga nama baik keluarga juga, ya. Karena kita mau tetap rendah hati, kita mau dikenal orang sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak muda, anak-anak teruna yang bisa menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita. Karena kita sebagai anak-anak muda itu merupakan sebuah kebanggaan dari keluarga kita, dari orang tua kita. Dan orang tua kita memiliki harapan yang besar kepada kita untuk kita menjadi kebanggaan untuk mereka, untuk bangsa dan negara, untuk gereja, yang terpenting juga untuk diri kita sendiri. Nah, adik-adik, kita mau belajar dan juga untuk bersyukur, selalu bersyukur akan apa yang kita miliki. Belajar untuk bisa tidak mengeluh. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kita juga tetap bersyukur. Kita tidak terkena penyakit yang banyak orang sudah rasakan dan banyak orang sudah mengalami, tapi kita tetap sehat. Ya, kita juga harus tetap berusaha, bekerja untuk menjaga kesehatan kita. Kita tidak melawan aturan, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita juga tetap mendengar nasihat orang tua untuk tidak pergi keluar jika tidak diperlukan. Belajar untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang perlu dan yang tidak perlu, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan karena itu sia-sia. Contohnya ketika kita di saat-saat ini, mungkin untuk ketika banyak yang bosan ya, nggak bisa keluar rumah, terus ada teman yang ngajak main, kalau memang itu tidak diperlukan saat ini, lebih baik kita tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga diri, supaya kita tidak menjadi agen penebar virus di sekitar kita. Kita tetap menjaga kesehatan sehingga kita tetap sehat dan orang-orang sekitar kita juga tidak terkena penyakit gara-gara kita. Nah, kita juga harusnya mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan, karena semuanya memang berasal dari Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, talenta yang kita miliki, meskipun kita pikir kita ahli, kita mahir, kita tetap harus belajar rendah hati, belajar untuk
menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhanlah yang memberikan. Ketika kita pintar menyanyi, jangan mungkin banyak orang yang mikir, wah suaranya dia bagus ya, lalu kita tinggi hati. Kita tidak boleh seperti itu. Mungkin ketika suaranya bagus, tetap rendah hati, tetap mengandalkan bilang ini suara dari Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah memberikan talenta saya, dan saya harus membesarkan nama Tuhan lewat talenta saya miliki, dan juga beberapa talenta lainnya ya. Belajar juga menerima kritikan, karena kritikan itu akan membantu kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai anak-anak muda harus saling mendengar, saling mengandalkan satu sama lain, saling membantu ya, dan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita hari hari. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Pujilah nama Tuhan. Amin. Jadi mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan di tengah pandemi yang berlangsung saat ini ya Tuhan, yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami di gereja sudah mengadakan ibadah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah yang berlangsung di gereja agar berjalan dengan baik, hikmat dan juga hikmat ya Tuhan. Dan ibadah yang berjalan di gereja dapat menjadi berkat buat jemaat yang nantinya ya Tuhan. Dan ibadah di gereja tidak menebarkan virus ya Tuhan, namun menebarkan berkat dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Ya, Engkau juga boleh memberkati karena berkat yang ada di GPIB ini ya Tuhan, terkhusus berkat PT untuk setiap program yang diadakan ya Tuhan, yang sebentar lagi akan peneguhan pengurus baru ya Tuhan. Kiranya memberkati agar di kepengurusan selanjutnya kegiatan dan program PT yang ada boleh berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pendidikan kami, meskipun kami masih belajar di rumah ya Tuhan. Kiranya memberkati kami agar kami dapat belajar dengan baik, segala ilmu yang kami terima dapat kami serap dan menjadi bekal buat kehidupan kami, buat bekal masa depan kami ya Tuhan, sehingga ilmu yang kami terima ya Tuhan dapat menjadi pedoman kami untuk kami bisa mengembangkan bakat dan talenta kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya memberkati mereka, kiranya Kau boleh memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang dan rezeki juga ya Tuhan, dan juga kesabaran dan kekuatan untuk mendidik kami anak-anaknya ya Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya memberkati mereka agar mereka dapat dengan kuat menghadapi pergumulan ya Tuhan, dan dengan bahagia mendidik kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya kami berkati ya Tuhan di tengah pandemi yang ada. Kiranya kami berkati agar setiap aparat pemerintah yang boleh ada, pemerintah negara ini boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik ya Tuhan, yang untuk memajukan bangsa negara, yang untuk memajukan seluruh bangsa dan masyarakat, bukan hanya sekelompok tertentu saja ya Tuhan. Dan kiranya orang-orang baik yang boleh ada, boleh terus menjadi orang-orang yang mampu memerintah negara ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segalanya semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Inilah doa baik kami ya Tuhan, yang kami naikkan, yang didudukkan yang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita masuk dalam persembahan. Sebelum itu dipersiapkan dulu persembahannya. Jika sudah, mari kita menyanyikan satu lagu Gita Bakti nomor 80, bait yang pertama. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya dengan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan.
Kita sudah di ujung ibadah. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyikan satu lagu. Tapi sebelum itu kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 114 di Setiap Janji. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang Kamu berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kiranya memberkati kami, agar segala firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan kiranya puji-pujian yang kami naikkan tadi boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, berkati dan sertai kami, agar apapun yang kami lakukan dapat kami lakukan sesuai dan seluruh kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mengandalkan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Karena Engkaulah yang punya berkat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam doa kami ya Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ibadah. Terima kasih juga buat kakak pelayan firman kita yang sudah menyampaikan firman, Kak Ari. Semoga adik-adik bisa menerima berkat. Kemudian juga tim musik Kak Abraham dan Kak Rio yang sudah mengiringi ibadah kita hari minggu ini. Untuk warta PT seperti biasanya ya, minggu kita ibadah seperti biasa. Terima kasih, stay safe, stay healthy, and God bless.